Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kali ini, nama saya Hikmatun Alam Pajoa, NPM 2040102007, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit memberikan tentang tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, untuk itu, sebelum lanjut, perlu kita ketahui bahwa aplikasi Mendeley ini memang digunakan untuk penulisan karya ilmiah, khususnya yaitu penulisan daftar pustaka dan juga sumber referensi. Nah, lanjut di sini pada halaman utama Google atau sumber pencarian seperti Mozilla atau Google yang biasa teman-teman pakai. Di sini cukup diklik atau mencari kata kunci utama, yaitu dituliskan di Mendeley. Oke. Nah, di sini sudah tampil gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini berbagai versi ya, dan kita cukup untuk mengklik yang pertama ini. Nah, diklik. Oke. Nanti akan tampil pada halaman utamanya seperti ini. Discovery. Nah, di sini kita perlu, yang paling pertama itu kita perlu untuk membuat account. Jadi cukup untuk mengklik create a free account. Oke. Nah, karena sebelumnya saya sudah punya akun di sini, jadi kalau teman-teman yang belum mempunyai akun bisa membuat akun terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita mengetikkan email dulu. Habis itu password. Nah, password itu cukup dari teman-teman untuk mengklik, atau biasanya password yang tersedia itu biasanya dicampur antara 8 karakter maksimumnya, antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, di sini sudah saya cantumkan password. Nah, selanjutnya klik sign in. Jangan disimpan ya. Oke, tampil halaman seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya ada yang mendownload aplikasi Mendeley itu secara terpisah. Biasanya ada link-link tertentu yang diberikan. Nah, itu yang biasanya di-download, kemudian disesuaikan dengan kapasitas laptop. Biasanya ada yang hanya 13 dan ada biasanya yang 16. Nah, tetapi kita menyesuaikan dengan kapasitas laptop masing-masing atau Windows. Oke, di sini saya cukup mengklik download Mendeley Reference Manager. Oke, untuk desktop ya. Nah, tampil sudah seperti ini. Nah, karena menggunakan Windows, jadi di sini tersedia sudah dengan lengkap download now for Windows. Biasanya untuk pengguna iOS di sini bisa menggunakan juga, tetapi nanti akan ada pilihan dari kapasitas masing-masing. Oke, lanjut. Saya cukup mengklik download ya. Download. Oke, selanjutnya save. Kita perlu untuk menunggu beberapa saat. Setelah di-download, baru kemudian lanjut ke langkah untuk diinstal aplikasinya. Oke, Mendeley yang kita download sudah berhasil. Nah, di sini kita lanjut pada penginstalan ya aplikasinya. Cukup untuk mengklik 2 kali.
Oke, baiklah, di sini pada tampilan halaman utama aplikasi Mendeley. Di sini pasti teman-teman sekalian sudah melihat beberapa tampilan-tampilan yang punya icon-icon tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, di bagian atas ini yang seperti ada tulisan file, edit, view, tools, dan help. Di sini ini merupakan tools yang nantinya dapat kita masukkan berbagai referensi. Nah, kemudian di bagian panel sebelah kiri ini merupakan beberapa kategori-kategori jenis referensi yang nanti akan kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian panel tengah ini merupakan rincian secara otomatis ketika referensi dari suatu jurnal dimasukkan, maka akan terlihat dari penulisnya siapa, judulnya seperti apa, kemudian tahunnya dikeluarkan atau dipublish di tahun berapa, seperti itu. Nah, sedangkan di panel sebelah kanan ini tentang detail dari sebuah jurnal juga ketika nanti kita ingin mengetahui secara detail suatu jurnal yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bagian add atau menambahkan sebuah referensi ke dalam perpustakaan atau my library ini ya. Coba kita klik di bagian add. Nah, ternyata di bagian add ini ada 4 jenis kategori, masing-masing yang terbagi secara detail. Nah, di sini ada add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, yang pertama untuk add file ini hanya satu file atau satu jurnal saja, satu referensi yang akan dimasukkan ke dalam my library ini. Kemudian yang add folder ini bisa kita masukkan sekaligus suatu jurnal dalam folder yang sudah kita miliki ke dalam my library. Selanjutnya watch folder. Nah, ternyata perbedaan dari watch folder ketimbang dari add folder dan add files ini yaitu kita bisa memasukkan folder dari referensi tidak hanya terbatas satu folder aja, tetapi bisa dimasukkan lebih dari satu folder, misalnya 2 folder, 3 folder, dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir ini yaitu add entry manual, ini kita memasukkan referensi secara manual. Oke, dari tadi sudah kita bahas 4 jenis kategori dari masing-masing tools yang ada ini. Yang paling pojok yaitu add. Coba kita coba yang untuk add files ini. Nah, kita klik add files. Kemudian di add files ini kita cukup memasukkan satu jenis file saja, yaitu jenis jurnal. Nah, contohnya ini tentang radioaktif ya. Oke, open. Oke, nah di sini sudah tertera ya, seperti penulisnya siapa. Ini sudah terpisah-pisah, jadi kita tidak perlu lagi mengetahui di sini tentang apa judulnya, tetapi sudah jelas terklasifikasi berdasarkan penulis, kemudian judul, tahun dipublikasikan, serta waktu suatu jurnal atau referensi dipublikasikan itu pada waktu jam berapa begitu. Nah, untuk mengetahui kira-kira seperti apa detailnya lebih panjang lagi, di bagian panel kanan kan masih kosong. Nah, biasanya di sini akan tampil. Jadi kita cukup untuk mengklik. Nah, oke, tampil sudah. Bagian sini sudah jelas secara lebih detail ya. Di sini untuk abstraknya tidak dituliskan. Biasanya memang
untuk aplikasi Mendeley ada satu referensi yang abstraknya dapat terlihat atau dapat tertulis, biasanya juga ada yang tidak. Nah, di sini jelas tahun, kemudian volumenya, isunya berapa, halaman yang tertera itu dari halaman berapa sampai halaman berapa. Oke, ini untuk langkah yang pertama. Oke, selanjutnya kita beranjak pada langkah yang kedua, yaitu memasukkan folder. Nah, kalau yang tadi itu hanya memasukkan satu file saja atau satu jenis referensi, sekarang kita coba untuk masukkan satu folder ke dalam library. Oke. Sini kita cukup untuk mencari referensi yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita lihat ya, jurnal. Oke. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tampil beragam referensi yang ada. Nah, kalau tadi itu satu referensi saja ya, sekarang satu folder kita masukkan semua ke dalam library, dan ternyata tidak ada kendala ya, dan itu bisa digunakan. Nah, ini untuk cara yang kedua. Nah, selanjutnya tadi dua langkah sudah kita coba. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu watch folder. Coba kita tambahkan, mungkin apakah bisa lebih dari satu folder atau tidak. Oke, klik. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk folder yang akan kita masukkan ke dalam library ya. Nah, coba saya masukkan. Sini ada lamun juga mangrove. Oke. Kemudian apply. Oke, apply. Oke. Selanjutnya oke. Oke, nah di sini sudah masuk ya. Berapa folder tadi, ada 2 folder yang sempat saya kasih masuk. Nah, di sini sudah tercantum. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita mencoba untuk langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu add entry manual. Dan di sini kita coba memasukkan referensi secara manual ya. Maka kita di sini perlu untuk masukkan atau menyiapkan jurnal kita. Oke. Nah, di sini ada judul dari jurnal ya. Nah, di sini ada kategori sebelumnya. Kalau dari buku bisa masukkan berdasarkan buku. Kalau jurnal berarti berdasarkan jurnal ya. Oke, jurnal, artikel jurnal. Kemudian untuk judulnya bisa kita masukkan. Oke, di sini bisa pengelolaan limbah zat radioaktif, suatu antisipasi bahaya radiasi. Oke, Ctrl C, kemudian masukkan ke dalam sini. Kemudian paste. Oke. Selanjutnya untuk autor atau penulisnya, di sini yang pertama kita masukkan yaitu last name-nya, kemudian first name-nya. Nah, di sini coba kita masukkan hanya satu nama saja, jadi mudah aja. Biasanya ada jurnal yang lebih dari satu penulis ya. Oke, paste. Subhara. Oke. Kemudian di sini ada tahunnya. Nah, tahunnya itu 1995.
Biasanya ada jurnal yang detail ya, dan biasanya ada yang tidak. Jadi informasi yang penting jika bisa dimasukkan silakan, jika tidak ya tidak apa-apa juga. Oke, lanjut. Untuk volumenya, jika volumenya ada silakan dimasukkan, jika tidak maka tidak apa-apa juga ya. Oke, kita cukup sampai di tahun aja, tahun publikasi, kemudian save. Nah, di sini ini sudah ada, tetapi memang sedikit berbeda dan tidak terlalu rinci seperti pada referensi lainnya yang memang diimport secara langsung. Nah, kalau ini hanya seperti ini. Oke, ini sampai langkah keempat ya. Oke, setelah kita mengetahui cara memasukkan suatu referensi dari tools add ini, yang keempat ini, maka ada cara yang lebih sederhana, yaitu cukup kita mengklik tanda icon tengah ini, yaitu restore down. Nah, ini akan tampilannya lebih kecil, seperti ini juga bisa. Selanjutnya kita coba untuk masukkan jurnal, 2 jurnal seperti ini. Nah, ini begini, dikasih masuk, kemudian kita coba untuk masukkan ke dalam halaman utama aplikasi Mendeley ya. Oke, ternyata bisa dan masuk. Nah, ini biasanya disebut sebagai drag and drop paper. Di sini tanpa kita mengklik tools yang ada, tetapi secara langsung dari icon jurnal yang sudah kita siapkan, kemudian dimasukkan ke halaman utama Mendeley. Oke, setelah kita mengetahui tahap-tahap dari aplikasi Mendeley, mulai dari mendownload, kemudian membuat akun, setelah itu memasukkan referensi, kemudian kita perlu untuk mengetahui fitur-fitur yang akan disediakan oleh aplikasi Mendeley. Nah, di sini ternyata aplikasi Mendeley mempunyai fitur untuk mengetahui adanya duplikasi atau duplikat dari suatu referensi yang biasanya dapat dideteksi secara otomatis. Nah, coba kita cek ya. Check for the duplicate. Oke, di sini tidak ada referensi yang terkategori duplikat, jadi kita bisa close dan kemudian lanjut pada fitur selanjutnya. Dan di sini juga fitur pada aplikasi Mendeley ini, yaitu untuk yang tanda hijau, di sini tercantum bahwa referensi ini diketahui belum dibaca ya. Jadi biasanya kalau sudah terbaca itu diklik biasanya akan berubah menjadi warna abu-abu kecil seperti ini. Tetapi kalau masih hijau ini artinya belum terbaca. Oke, selanjutnya aplikasi Mendeley juga secara tidak langsung memberikan fitur untuk mencari kata kunci dari suatu referensi. Jadi kita tidak perlu untuk mencari satu-satu judulnya ya dari suatu jurnal, tetapi cukup untuk di sini mencari secara singkatnya
kata kunci yang tersedia, baik dari penulisnya ataupun dari judulnya. Nah, coba kita tulis kata kunci yaitu lamun ya. Oke, lamun. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita tinggal memilah satu persatu dari referensi yang kategorinya adalah lamun. Cukup mudah ternyata menggunakan aplikasi Mendeley. Tinggal bagaimana kita mengolah suatu referensi menjadi tersistematis lagi. Selanjutnya, setelah mengetahui langkah-langkah tersebut dari fitur-fitur yang telah disediakan oleh Mendeley, di sini jika kita ingin membaca suatu referensi atau jurnal, cukup mengklik 2 kali seperti ini. Oke, maka akan tampil PDF. Jadi kita tidak perlu membaca di halaman lain, cukup membaca di aplikasi Mendeley yang sudah tersedia. Nah, selain fitur untuk bisa membaca suatu jurnal, di sini ternyata kita bisa meng-highlight atau bisa memberikan paragraf sebagai bahan utama dari suatu referensi. Nah, di sini kita tinggal memblok kalimat yang kita anggap itu sebagai bahan atau sumber yang sangat penting. Nah, seperti di sini. Ini kita tinggal mengklik seperti ini, kemudian kode highlight. Nah, di sini akan diberikan warna. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan ya masing-masing. Nah, selanjutnya jika ingin memberikan suatu catatan yang kita anggap itu penting, di sini bisa pula kita berikan. Nah, contoh seperti ini ya. Baik-baiknya dimatikan dulu. Oke, seperti ini dimatikan dulu baik-baiknya. Kemudian kita note ya. Nah, contoh berikan catatan tentang sumber referensi penting atau utama ya. Oke, nah di sini secara langsung akan kelihatan seperti ini. Oke, jadi akan ada part-part tertentu yang ketika kita ingin membuka suatu referensi sudah tersedia seperti itu. Jika sudah selesai, maka kita cukup untuk meng-close dengan mengklik tanda silang. Maka akan kembali ke halaman utama. Oke, setelah ini kita jika ingin mengklasifikasikan suatu referensi dari jurnal, di sini kita cukup gunakan atau manfaatkan suatu fitur yang disediakan oleh Mendeley. Nah, yang paling ujung yaitu create folder. Oke. Nah, contoh ingin membuat folder sesuai dengan keinginan masing-masing. Contoh saya akan memberikan di sini seperti move, kemudian lamun. Oke. Nah, kembali ke sini. Nah, di sini masih tercampur ya, masih tergabung beragam referensi. Jadi jika ingin mengklasifikasikan
kategori dari referensi kita, cukup kita memilah seperti folder yang sudah kita siapkan. Di sini saya membuat lamun dan mangrove. Nah, kita cukup untuk Ctrl C, kemudian pilih sesuai klasifikasi dari folder yang kita siapkan. Oke, lamun, Ctrl C, kemudian kita cukup untuk drag. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita ingin mengklasifikasikan kembali jurnal atau referensi ke dalam folder kedua, yaitu mangrove. Seperti cara tadi ya, cukup untuk mengklik Ctrl, kemudian mencari judul jurnal seperti yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita cukup untuk mendrag dan drop, kemudian masukkan. Oke. Nah, seperti ini sudah termasuk kategori drag and drop jurnal ya, referensi kita, maka sudah masuk ke dalam kategori masing-masing folder yang kita siapkan. Nah, selanjutnya jika ingin mengetahui lebih lanjut di sini tentang bagaimana memberikan manfaat dari aplikasi Mendeley untuk penulisan karya ilmiah kita, yaitu kita perlu mengetahui dulu apakah aplikasi Mendeley ini sudah sinkron dengan Microsoft Word kita atau belum. Untuk itu kita perlu untuk melihat apakah di sini tersedia atau tidak. Oke, di sini citasi plugin for Microsoft Word. Oke, mungkin di sini bisa kita coba terlebih dahulu ya, apakah bisa sinkron atau tidak. Nah, selanjutnya bisa kita cek pada Microsoft Word terlebih dahulu. Oke, setelah kita membuka halaman utama Microsoft Word, selanjutnya kita beralih ke Tools Reference, ngecek apakah sudah sinkron atau belum. Oke, ternyata sudah ya. Di sini udah ada tulisan insert citasi, insert citation. Nah, di sini sudah terhubung dengan Mendeley desktop ya. Jadi saya ingin memasukkan dua kalimat terlebih dahulu untuk mengetes apakah penulisan daftar pustaka secara otomatis bisa digunakan dengan sinkronisasi dari Mendeley desktop dengan Word, atau mungkin tidak bisa tetapi bisa digunakan secara manual. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan citasi pada kalimat yang pertama. Nah, sebelum lanjut di sini kita perlu mengetahui bahwa di Tools Reference di sini ada dua langkah untuk memasukkan citasi atau referensi kita. Nah, di sini ada insert citasi dan juga open Mendeley. Nah, terlebih dahulu kita coba yang langkah pertama ya, yang insert citasi. Oke, sebelum mengklik insert citasi, kita jangan lupa untuk memberikan spasi ya. Oke, nah di sini muncul kotak dialog kecil. Kita bisa merujuk pada judul atau tahun di referensi kita yang ada di Mendeley desktop terlebih dahulu. Oke, coba kita tes untuk kata kunci lamun. Mangrove ya. Ternyata sorry.
Perikanan et al. 2015. Oke. Coba kita tes kembali untuk yang kedua ya. Untuk kalimat yang kedua, maka sama seperti langkah yang pertama. Insert citasi. Kemudian masukkan kembali kata kuncinya. Yang kedua ya, karena kita mengambil kalimat pada referensi yang sama. Oke. Karena referensinya sama, jadi tidak perlu untuk mengubah ya. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan referensi atau sitasi pada suatu kalimat, biasanya ada yang terdapat di tengah kalimat, kita cukup berikan kursor, kemudian jangan lupa untuk spasi, kemudian ke reference, insert citasi, kemudian langsung ke go to Mendeley. Oke, nah di sini sudah kita kembali lagi ke halaman utama Mendeley. Sebagai contoh saja ya, contoh kita mengambil ini sebagai referensi. Oke. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita cukup mengklik cite, tanda kutip di atas ini. Oke. Nah, langsung masuk. Nah, jika sudah seperti ini, maka referensi kita sudah sedikit lengkap, tetapi biasanya ada juga referensi yang tertera di awal kalimat. Oke, lanjut kita coba untuk kembali ya. Nah, selanjutnya jika kita ingin memberikan sitasi atau referensi di awal kalimat, di sini kita cukup mengetikkan terlebih dahulu ya, seperti biasanya diawali dengan kata menurut. Menurut siapa biasanya? Nah, menurut, kemudian spasi. Selanjutnya kita ke referensi kembali. Bisa kita coba kembali seperti di sini. Kemudian menurut siapa? Jadi kita buat terlebih dahulu. Kemudian mangrove ya. Oke, contoh ini. Kemudian klik di sini, kemudian centang, lalu oke. Nah, di sini kita hanya perlu mengetikkan namanya saja, menurut Ledeng. Nah, menurut Ledeng 2018 kerusakan kawasan dan sebagainya, itu sudah tertera secara otomatis. Jadi sitasi yang pertama ada sitasi di awal kalimat, sitasi di pertengahan kalimat, dan sitasi di akhir kalimat. Oke, setelah kita membuat sitasi, langkah atau step terakhir dari penggunaan aplikasi Mendeley ini adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis tanpa mengetik manual lagi. Nah, di sini kita cukup menulis atau mengetikkan daftar pustaka, enter, kemudian ke menu reference. Setelah itu langsung ke insert bibliografi. Oke, otomatis akan tampil seperti ini.
daftar pustaka secara langsung. Jadi tidak perlu untuk kita mengetikkan secara manual lagi karena sudah tersedia antara sinkronisasi dari Mendeley Desktop dan juga Microsoft Word yang kita punya. Jadi sekian dari tutorial penggunaan aplikasi Mendeley ini. Jika ada yang kurang berkenan dan juga jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian juga mohon untuk dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum.